Banyak ragam atau cara pemangkasan pohon anggur tergantung dari tujuan pemangkasan itu sendiri. Karena tujuan pemangkasan ada beberapa macam, yaitu ada namanya pondation pruning dan pembuahan. Pondation pruning yaitu pemangkasan tersier tetapi tidak untuk mendapatkan buah, hanya pembentukan batang tersier. Dan pemangkasan pembuahan itu menghasilkan buah. Namun yang kita perkenalkan sekarang ini adalah pemangkasan pohon anggur itu ada pemangkasan batang, yaitu yang pertama inilah batang primer, ini batang sekunder. Jadi pemangkasan batang di sini ini namanya can pruning. Tetapi untuk pembuangan sekunder ini kita harus siapkan, yaitu namanya replacement atau pengganti sekunder tersebut. Yang kedua, pemangkasan spur itu adalah pemangkasan tersier atau cabang pembuahan. Ada yang menyisakan 9 tunas ke atas, itu yang dinamakan pemangkasan long. Dan ada juga pemangkasan yang menyisakan 4-8 daun, itu namanya pemangkasan middle atau menengah. Dan ada pemangkasan short atau pendek menyisakan 1-3 daun. Namun pada metode Isokuiki hari ini akan membahas mengenai hanya 2, yaitu pemangkasan pendek dan pemangkasan reset. Jadi pemangkasan reset itu tidak menyisakan 1 tunas pun. Nah, itulah nanti keunikan dari pemangkasan reset ini akan kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Winet. Pada hari ini saya tidak akan memberikan tutorial untuk pemangkasan pohon anggur, tetapi hanya membuat data atau membuat dokumentasi. Ini kita sudah lakukan. Ada 2 pemangkasan, yaitu pemangkasan cabang pendek dan pemangkasan reset, yang bertujuan untuk memperbaiki tersier yang pohon Jupiter 1. Karena setelah ada insiden, yaitu pemupukan dengan nitrogen tinggi, terjadi kerusakan. Ya, ini kami akan memperbaiki dengan cara 2, yaitu pemangkasan pendek short spur dan pemangkasan reset atau pembentukan ulang. Setelah insiden itu, kami tidak melakukan pemupukan dengan nitrogen tinggi. Inilah hasilnya. Subhanallah. Kami konsisten tidak melakukan pemupukan dengan nitrogen. Bahkan saya tidak melakukan pemupukan apapun. Nah, inilah bedanya dengan pondation pruning. Ya, kalau pondation pruning dan pruning pembuahan itu dipersiapkan dengan pemupukan yang generatif. Tetapi untuk pruning reset sekarang ini tidak melakukan pemupukan apapun. Tetapi hati-hati sekali ya teman-teman. Jadi kita harus melakukan suatu treatment khusus, yaitu pemangkasan secara bertahap. Tidak boleh langsung digundul karena ini adalah musimnya musim penghujan. Jadi musim penghujan itu pohon-pohon anggur sedang melakukan dorman atau tidur, jadi tenaganya sedikit. Nah, bagaimana cara mengukur kekuatan pohon anggur itu? Maka lakukanlah dulu pemangkasan di atas ya. Setelah dilakukan pemangkasan long di sini, nanti bertahap akan kering, dia turun ya seperti ini, sambil menunggu tunas-tunas yang ada di bawah itu dia menjadi gembung. Nah, pemangkasan bisa dideteksi setiap hari apabila pemangkasan itu di sini ya. Terus di bawahnya itu sudah mulai layu, berarti kekuatan tidak sampai di sini. Nah, ini seperti ini mulai layu ya. Kalau mulai layu kita potong di sini karena di atasnya layu. Yang kita buang bukan batangnya, tetapi nut yang ada di sini yang kita buang karena konsumsi nutrisi paling banyak itu di nutnya itu.
Oke, kita potong di sini karena dia layu, tidak berkembang. Kita tunggu 2 hari tidak ada pertumbuhan, kita potong. Seperti ini teman-teman. Nah, ini nutrisi masih ada cadangan di sini untuk tumbuhnya ini. Nah, besok atau lusa kalau memang nanti ini tidak ada pemekaran, tidak ada pertumbuhan, kita potong lagi di bawahnya sini, ya. Treatmentnya seperti itu secara bertahap, dan ini kita lakukan sudah ada sekitar 2 minggu teman-teman ya. Dan inilah hasilnya, sudah mempunyai tunas-tunas ini. Jadi sekitar 2 minggu 3 minggu di bawahnya ini. Inilah kita mengukur kekuatan dari tersier itu sendiri. Jadi kita tidak boleh melakukan langsung digundul total pada saat kondisi musim hujan seperti ini. Nah, inilah nanti cara treatmentnya bertahap seperti ini. Besok kalau ini tidak ada pertumbuhan, kita potong lagi di bawahnya seterusnya, dan sampai nanti ada yang namanya pruning reset. Inilah yang kita akan bahas, pruning reset. Tidak menyisakan satu tunas pun ini, ya. Loh, bagaimana bisa tumbuh? Ini kalau yang pruning short spur yang disisakan 3, 2 atau 1, sudah banyak teman-teman pengangguran membahasnya. Kami sekarang akan membahas pembentukan ulang, ya, dengan membuang semua tunas yang ada di tersier, ya. Oke. Ini kami akan bandingkan untuk pemangkasan pendek, spur pendek yaitu short spur, itu menyisakan maksimal 3 tunas, 1, 2, 3, karena kalau disisakan 4 sampai 8 itu namanya middle. Kalau short itu menyisakan 3 atau 2 atau 1, ya. Nah, tetapi kalau tidak menyisakan sama sekali di sini, ya, ini di sini, ini namanya adalah pruning reset. Oke. Yang bisa dilakukan pruning reset itu hanyalah batang-batang tersier yang ditumbuhkan dari tunas bud. Kenapa? Karena kalau di pruning reset di sini disisakan 0 atau 0 tunas, kalau menggunakan tunas air di bawahnya ini tidak ada cincin pesbud dan bisbud, ya. Kalau kita menggunakan tunas bud di bawah ini, di bawahnya sini itu masih ada pesbud dan bisbud, karena yang tumbuh ke atas ini adalah second bud. Oke, kita perlihatkan contoh yang lain. Oke, ini adalah suatu contoh bahwa dalam satu ruas ini saya potong ujungnya ini, dan disisakan ada tunas air dan ada tunas bud. Apa bedanya tunas air dengan tunas bud? Tunas air pada pangkalnya di sini ini tidak ada namanya bisbud dan pesbud, ya. Jadi kalau di pruning di sini nanti ini akan mati, tidak akan tumbuh. Sangat berbeda dengan yang ditumbuhkan dengan tunas bud. Tunas bud ini walaupun kita pruning di 0 atau tidak menyisakan tunas ini, kita potong di sini, tunas bud ini masih ada pesbud dan bisbud. Oke, inilah bedanya. Oke, kita tunjukkan yang lebih jelas lagi. Inilah suatu contoh pohon anggur, ya, yang batangnya atau cabangnya kita potong di sini, tersiernya, ya, dipotong di sini. Masih ada sisa namanya pesbud dan bisbud, ya. Itu kalau terbuat dari mata tunas atau bud. Oke, jelas. Metode Isoku iki menyarankan pada saat kita mempruning atau memangkas batang pohon anggur atau cabang pohon anggur di dalam musim hujan ini adalah secara bertahap. Artinya kita mulai dulu dari pangkal. Kita pangkas di dapur umum ini juga secara bertahap. Kita lihat tadi dari atas ke bawah ke bawah ke bawah. Setelah di sini sudah mulai tumbuh tunas-tunas baru yang bisa memasak makanan di dapur ini, maka kita lanjutkan, ya, ke arah ujung. Pemangkasan menyisakan 2 tunas, yaitu pemangkasan pendek, cabang pendek. Ini juga 2 tunas, ini juga 2 tunas, bertahap dari atas. Kita nggak langsung total karena bisa mengalami suatu kematian tersiernya. Ini, ya, ini juga sisakan 2, ini juga kita sisakan 2 mata tunas, ini juga kita sisakan 2 mata tunas, ini kita sisakan 2 mata tunas,
Ini kita sisakan 2 mata tunas. Mari kita lihat ke sebelah sana juga. Ini kita sisakan 1 tunas. Kita lihat nih 1 tunas, karena yang 1 tunas tidak tumbuh. Ini kita sisakan 2 tunas, dan ini kita sisakan 2 tunas. Ada yang juga kita sisakan 4 tunas. Ada yang kita sisakan hanya 1 tunas. Ada juga yang kita sisakan 2 tunas, tetapi ini belum tumbuh. Baru tadi pagi kita lakukan pemotongan atau pruning. Di sini kita lakukan pemotongan 2 tunas. Ini kita lakukan pemotongan 2 tunas. Ini kita lakukan pemotongan 7 tunas, yaitu middle. Ini kita perkenalkan pemotongan riset itu habis ya. Di situ yang tumbuh hanya di bisbatnya, pesbatnya sudah mati. Dan ini kita lakukan pemotongan riset, yaitu sangat indah sekali. Di situ tumbuh 2 bisbat dan pesbat ya. Dan di sini juga ada pemotongan yang baru, belum tumbuh sama sekali. Dan ini sudah tumbuh 1, dipotong dari atas, ternyata yang tumbuh hanya di bisbatnya. Nanti setelah ternyata di sini nggak tumbuh, kita lakukan pemotongan di sini riset ya. Nanti tumbuh 1 ini. Dan selanjutnya kita lakukan 1 mata tunas, dan ini juga 1 mata tunas, dan berikutnya ini juga 1 mata tunas. Ini kita lakukan pemotongan di bertahap dari atas gitu ya, turun. Nah ini yang tumbuh hanyalah di bisbatnya saja. Kalau sudah seperti ini tidak berkembang ya, jangan sampai nanti banyak penguapan. Jadi kita lakukan pembuangan yang di sini ini, karena kita sudah yakin di sini sudah ada pertumbuhan. Jadi kita tumbuhkan 1 mata tunas yang ini untuk mengurangi nutrisi yang naik ke atas, kita buang. Tapi membuangnya harus di atas ya. Jadi supaya ada cadangan yang ada di sini. Oke, begitu dulu kira-kira teman-teman pruning saat ini. Nah, sekarang gini teman-teman ya, saya berikan suatu apa tujuannya kita itu memotong short dan memotong riset ya. Memotong short atau pendek itu adalah membuat pembuahan di tunas ini dan tunas ini, tujuannya itu, atau membentuk pembesaran arem. Yang dinamakan arem itu adalah batas antara pesbat ini dengan tunas yang berikutnya. Inilah internode yang ada di sini, ini namanya arem atau lengan. Inilah yang sering menjadi masalah. Ini mengecil tetapi di atas ini besar. Nah, inilah yang harus dibesarkan. Metode Isoku iki meriset tadi di sini ya, itu adalah membentuk ulang lengan-lengan ini supaya menjadi lengan-lengan yang baru. Kenapa diriset? Karena lengannya tidak beres, artinya pertumbuhannya tidak bagus. Tetapi bagi yang lengannya ini sudah bagus, armnya sudah bagus, kita melakukannya adalah pemotongan short bore pendek, yaitu 3 ruas atau 2 ruas atau hanya 1 ruas. Tujuannya adalah untuk membesarkan arem ini. Jadi saya ulang kembali, hari ini konsen sekali terhadap pembentukan atau perbaikan bentuk dari tersier kita, yaitu dengan jalan memotong pendek 2 ruas. Itu adalah memperbesar lengan atau arem. Arem itu adalah yang di bawahnya ini ya, dari sini sampai ke bawah ini adalah arem. Ya, ini arem. Ini jadi kita berbesar karena tersiernya tidak ada masalah. Namun pada tersier yang mempunyai masalah kita lakukan yaitu pemotongan riset. Di sini tidak menyisakan 1 tunas pun, artinya 0. Tetapi nanti akan tumbuh ini pesbat, ini bisbat. Nah, ini bertujuan kita adalah membentuk lengan baru, artinya membentuk arem baru ya, jadi sangat beda. Dan pemotongan saat ini kami tidak melakukan treatment atau pemupukan yang khusus seperti pondasi pruning dan pembuahan. Baik, begitu dulu teman-teman update hari ini. Mudah-mudahan anggur kita sehat semuanya ya, dan tidak melakukan suatu kesalahan-kesalahan yang terulang, yaitu pemupukan dengan banyak nitrogen di musim hujan. Itu sangatlah fatal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sehat dan salam hormat bagi yang senior, jaga kesehatan dan banyak berjemur. Terima kasih, selamat siang.